Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arsila Aiman dari kelas 2 D3 IDA NRP 3120500024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait proyek 1 UTS atau bisa dikatakan melanjutkan, dan di sini saya akan mengkonfigurasi terkait web server. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita diminta untuk membuat virtual machine, di mana di sini saya sudah membuat juga, yaitu Ubuntu Web Server. Kita langsung saja play virtual machine. Nah, untuk yang pertama kita akan menginstal terkait Apache 2 ya. Nah, di sini kita langsung saja buka terminal, lalu kita masuk ke root. Setelah itu kita langsung saja klik apt get install. Apache 2. Nah, di sini kita memerlukan beberapa waktu, mungkin bisa saya pause terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti yang ada pada layar ini, selanjutnya itu dapat dikatakan sudah berhasil terkait menginstal Apache 2 ini. Selanjutnya kita akan menginstal nmap ya. Nah, di sini kita tetap menggunakan apt-get install lalu nmap. Nah, di sini juga memerlukan waktu yang agak lama, jadi saya akan pause terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, processing trigger valid ini ya, ini dapat ditandakan bahwa kita sudah berhasil untuk menginstal nmap seperti itu. Selanjutnya kita akan menginstal php, untuk perintahnya sama, apt-get install. Di sini cuma tinggal diubah php seperti itu, klik enter jika sudah. Lalu klik Y. Nah, di sini membutuhkan waktu beberapa lama, jadi saya pause terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah berhasil terkait menginstal PHP ya. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal MySQL Server. Untuk perintahnya sendiri sama, jadi apt-get install MySQL Server. MySQL server.
seperti itu. Nah, jadi di sini juga membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama juga, sehingga saya harus pause untuk video ini terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, yaitu down update alternatif, di sini juga processing trigger for libc_bin ini sudah muncul, itu tandanya sudah berhasil untuk diinstal terkait MySQL servernya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah Apache 2 dan MySQL sudah berhasil diinstal atau tidak dengan perintah yaitu nmap ya, nmap localhost seperti itu, nmap localhost. Nah, di sini menunjukkan bahwa port 80 dan port 631 ini ya, 3306 ini sudah berjalan, yang artinya Apache dan MySQL sudah berjalan dan sudah terinstall. Selain itu, untuk mengecek Apache, kita bisa menggunakan web browser untuk melihat akses pada halaman localhost seperti itu. Nah, kita langsung saja ke web browser. Nah, jika kita sudah masuk web browser, kita langsung saja ini ya, masukkan localhost. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil untuk menginstal Apache. Selanjutnya, kita akan membuat atau mengecek PHP menggunakan Apache menuju direktori www atau /var/www/html seperti itu. Nah, untuk perintahnya kita langsung kembali ke sini ya. Maaf, bukan yang ini, melainkan yang ini. Nah, kita kembali kepada ini root. Untuk perintahnya yang pertama ada cd spasi var ya, gak usah spasi, lalu /www/html seperti itu. Nah, jika sudah, maka kita akan masuk ke direktori var www.html. Lalu kita masuk ke kita akan meremove file index.html dengan cara rm index.html. Nah, tandanya sudah. Lalu kita akan membuat file baru bernama index.php seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita menggunakan nano index.php. Nah, maka akan muncul di sini. Lalu kita akan tulis sintaks PHP ya. PHP yaitu PHP info. Jangan lupa untuk titik koma, lalu kita tutup. Jika sudah, Ctrl S lalu Ctrl E. Kemudian kita bisa membuka web browser kembali, lalu kita perbarui terkait localhost-nya ini, atau di refresh ulang ya. Localhost harusnya di sini sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk juga terkait PHP dan di sini sudah dapat disimpulkan bahwa kita sudah berhasil untuk menginstal PHP tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita sudah melakukan pengecekan di Apache ya, yaitu localhost, maka kita akan
Nah, karena tadi kita sudah mengecek localhost yang berisi PHP, yang berisi tampilan PHP, maka langkah selanjutnya adalah kita akan men-setting IP status dari web server ini. Nah, untuk perintahnya, jadi sama ya, kita akan ini, yaitu sama seperti tadi untuk prosesnya, itu nano, lalu etc, lalu netplan ya, netplan. Jika kita tidak tahu, kita bisa menggunakan tab untuk melihat directory. Nah, ternyata untuk directory-nya adalah ini ya, sama seperti yang DNS, maka kita klik enter. Nah, lalu di sini terdapat ini ya, seperti ini. Lalu kita masukkan inputan sesuai dengan seperti tadi, namun terkait terkait IP-nya berubah, yang awalnya 150 menjadi 151 seperti itu. Nah, di sini kita akan mengcopy dari sini ya. Dari sini kita salin, lalu kita paste. Nah, ini karena render nih tidak dibutuhkan, maka kita hapus saja. Lalu di sini kita Ctrl U untuk paste ya. Oh, tidak bisa ternyata, jadi kita paste. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ini ENS ya, sesuai dengan IP dari ini. Sesuai dengan IP laptop ya, seperti itu. IP dari device masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan NS. Lalu di sini agar tidak terjadi error, maka kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kita ini saja. Oh, tidak boleh menggunakan tab, jadi kita spasi saja supaya lebih rapi. Lalu di HTTP4 kita pakai ini address. Server. Nah, di sini ada switch. Nah, jangan lupa untuk mengubah IP-nya, yaitu 151 sesuai dengan IP server, karena tadi untuk 150 digunakan untuk IP dari ini ya, DNS seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya. Lalu jika sudah, kita Ctrl S, lalu kita Ctrl Exit. Lalu jika sudah, kita kembali ini ya, karena di DNS jadi kemudian kita akan netplan apply ya, jadi netplan apply. Nah, di sini ternyata masih ada yang salah, yaitu di ini ya, Unoke network seperti itu. Nah, tadi terjadi error karena di atas Ethernet ini, ya. Nah, di atas Ethernet ini tadi terdapat tulisan network. Saya lupa untuk menghapus karena di sini sudah ada network, sehingga terdeteksi 2, maka terjadi error. Saya sudah hapus, lalu kita Ctrl S, lalu Ctrl X, lalu kita lakukan netplan apply lagi. Nah, ternyata di sini juga masih error ya, terkait Ethernet seperti itu. Jadi kita kembali ke netplan. Nah, di sini kita apa ya, Nah, jadi di sini netplan apply-nya sudah berhasil. Tadi sempat terjadi error karena apa? Karena tadi pada nano di sini terdapat version, sehingga kita tidak membutuhkan version. Maka untuk tampilan dari
directory network manager al.yml ini seperti ini untuk tampilannya. Kita sudah Ctrl S lalu Ctrl X seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat IP dari DNS server ini. Apakah sudah berubah? Nah, di sini sudah berubah, yaitu inetnya yaitu 192.168.100.151 sesuai dengan saat kita menyeting seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memping ya, karena tadi sudah ya. Jadi kita akan mencoba ping di ini di yang web server. DNS maksud saya. Nah, kita akan mencoba ping kembali. Jadi kita akan exit dari halaman root terlebih dahulu, lalu kita coba ping Arif. Oh, maaf Pak Arif sih. Ping anissa.com seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil memping. Jadi ada ping anissa.com seperti ini. Nah, akan seperti ini jika sudah kita Ctrl C. Nah, di sini kita sudah berhasil memping terkait anissa.com. Lalu kita coba anissa.edu ya. Nah, di sini kita juga sudah berhasil mendapatkan replay terkait anissa.edu ya. Lalu kita anissa.arnj kita coba. Oh, maaf, tipe. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan replay dari setiap yang kita ping, sehingga dapat dikatakan ketika kita sudah mendapatkan replay berarti setting DNS dan Apache web server telah selesai. Selanjutnya kita akan men-setting virtual host dari Apache. Lalu kita kembali lagi kepada ini ya, workstation dari web server. Nah, di sini kita ini, lalu kita masukkan perintah sudo mkdir ya, atau membuat directory baru seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan folder public.html di directory scale ya, agar setiap user baru yang dibuat akan mempunyai folder public.html, sehingga setiap user yang terbentuk akan memiliki file website pribadi seperti itu. Nah, untuk perintahnya yaitu mkdir ya, mkdir lalu etc scale public.html. Oh, maksudnya ini ya, public_html. Nah, jadi seperti itu, kita klik. Nah, mkdir cannot create directory at scale, message file of directory, seperti itu. Nah, jadi kita coba lihat ya. Oh, jadi mungkin kita keluar terlebih dahulu dari home Anissa ya. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk lagi pada sudo su. Nah, mkdir kita coba lagi. Oh, di sini ternyata terdapat typo ya, jadi SKEL aja tanpa double L. Nah, maka kita akan berhasil membuat folder. Selanjutnya kita akan membuat add user ya, yaitu Budi, yaitu add user.
user Budi seperti itu. Nah di sini passwordnya sesuaikan dengan keinginan. Seperti itu. Untuk full name-nya kita kosongi saja sampai other ya. Nah di sini klik Y. Maka kita sudah berhasil untuk membuat user baru seperti itu. Nah selanjutnya kita akan mengecek directory home Budi. Apakah folder public sudah ada atau tidak dengan cara ls-l lalu home ya, lalu Budi seperti itu. Oh jadi ini ya typo, kita jangan lupa untuk spasi, lalu di Budi kita kasih size lagi. Nah jadi di sini kita sudah mendapatkan folder public.html ini di directory atau di directory home Budi seperti itu. Nah selanjutnya kita akan membuat shortcut link pada dua file yang ada di mode available dengan cara kita ln-s ya, ln-s lalu spasi etc spasi apache ya, apache lalu mods available lalu userdir onf lalu spasi etc lalu apache 2 lalu mode enable seperti itu, seperti itu. Nah jangan lupa di sini juga ln-s etc apache 2 ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jika sudah mungkin kita bisa enter. Nah jadi di sini ln-s nya not found ya, mungkin karena di sini terdapat suatu hal ya. Mungkin ln-s etc apache 2 mods available userdir conf lalu spasi etc slice apache 2. Nah di sini jangan lupa setelah enable kita kasih slice. Nah ternyata masih tidak bisa ya. Nah, jadi di sini yang error itu terdapat pada ln-s. Karena apa? Karena di sini saya lupa untuk memberi spasi di antara ln dan -s ini. Nah, jika di enter maka kita sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan kembali, lalu kita ubah di bagian userdir-nya yang awalnya conf menjadi load ya. Load seperti itu. Kita klik enter maka kita sudah berhasil untuk men-shortcut link dari dua file yang ada di mod seperti itu. Nah selanjutnya kita akan restart dengan perintah service ya, service apache 2 lalu restart seperti itu. Kita klik enter maka kita sudah berhasil merestart. Lalu jika sudah, kita akan login sebagai user Budi seperti itu. Lalu ini kita exit terlebih dahulu ya, exit. Nah selanjutnya kita akan login sebagai user Budi dengan perintah subudi ya. Lalu kita akan masuk pada Budi ini ya, the Budi. Lalu ketika kita cek UMI maka akan muncul adalah Budi, sehingga kita sedang berada di user Budi seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan memasukkan perintah cd
public underscore HTML size ya. Jadi di sini kita akan menambahkan sebuah file di dalam public HTML seperti itu. Nah, di sini masih ini ya, masih belum bisa ya. Bash cd no such file or directory. Jadi kita akan cek ls-min-l di Budi ya. Nah, di sini kita belum menambahkan ya. Menambahkan. Artinya kita harus menambahkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita login sebagai user Budi. Lalu kita coba tambahkan sebuah file di dalam public.html milik Budi. Nah, jika sudah kita lakukan ini ya, cd, masukkan perintah cd public underscore html size, jangan lupa. Nah, kita enter. Nah, kita sudah masuk pada public HTML. Lalu kita touch file Budi 1, lalu file Budi 2, lalu file Budi 3 seperti itu. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, kita sudah berhasil. Kita cek di ls-min-l ya. Nah, ternyata di sini sudah ada file Budi 1, file Budi 2, dan file Budi 3 seperti itu. Selanjutnya, jika sudah, kita beralih pada web browser. Lalu sebentar. Nah, lalu kita akan membuka web browser, lalu kita mengakses halaman localhost slash ini ya, slash Budi ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat file Budi 1, file Budi 2, dan file Budi 3, yang artinya kita sudah berhasil menambahkan file di ini ya, di user Budi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke virtual host. Nah, di sini mungkin saya pause terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum mengubah virtual host Apache 2, jadi kita akan memastikan direktori yang akan ditambahkan sudah tersedia di Linux ya. Jadi kita akan menambahkan direktori terlebih dahulu dengan perintah mkdir ya. Lalu var, lalu www/anissa.org ya. Lalu file anissa.edu juga. anissa.edu seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita akan mengedit file dan mengubah seperti yang akan saya praktekkan dengan perintah nano, lalu etc apache 2, lalu jadi di sini kita pilih ini ya, site file label, lalu tab, lalu 00 ya, 00 default.conf seperti itu. Di 00, nolnya kurang 1, 00 default conf. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa inputan, namun di sini saya percepat terlebih dahulu seperti itu.
Nah, jadi seperti ini untuk inputan dari ini ya, 00 default.conf ini. Jadi tampilannya kita tambahkan inputan seperti ini. Lalu jika sudah Ctrl S, lalu Ctrl X. Nah, jika sudah, maka di setiap dokumen root, kita akan merestart terlebih dahulu terkait Apache 2-nya dengan perintah service Apache 2 restart seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah berhasil merestart. Lalu jika sudah, di setiap dokumen root website yang telah dibuat di step 1, kita buat file index.html sesuai dengan template yang telah ditentukan. Nah, di sini saya sudah membuat membuat template-nya. Jadi di sini kita langsung saja selanjutnya saya akan membuat file dari index.html sesuai template yang telah ditentukan. Lalu di sini di setiap dokumen root telah dibuat satu step seperti itu. Nah, di sini dibuat index.html sesuai template. Nah, saya membuat satu terlebih dahulu untuk halaman anissa.com, kemudian akan saya copy ke dokumen root website ke personal homepage Agus dan Budi seperti itu. Nah, di sini selanjutnya untuk membuat sebuah file index.html, kita harus masuk pada nano var www.html index.html seperti itu. Jadi var www.html index.html. Nah, jadi kita akan memasukkan di sebelah sini. Pertama, tagnya adalah HTML. Nah, mungkin karena ini agak lama, jadi saya akan melanjutkan, namun saya tidak jelaskan terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi seperti ini terkait inputan dari halaman index.html ini. Nah, di sini terdapat website dari Anissa, dan di sini terdapat dua virtual domain. Yang pertama ada anissa.edu yang kedua ada anissa.org seperti itu. Nah, di sini ini dua. Lalu di sini juga terdapat personal homepage. Yang pertama ada homepage dari personal Budi, lalu ada dari Dewi, dan ada dari Agus yang terakhir. Nah, jika sudah, jangan lupa di Ctrl S lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita akan copy dokumen tersebut ke personal homepage Agus dan Budi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk caranya yaitu cp lalu spasi /var lalu nah di sini var www ya, lalu html lalu index.html lalu spasi
/var /www /anissa.com. Mohon maaf, anissa.edu, seperti itu. TP var HTML index. Nah, HTML index, lalu seperti itu edu, benar. Lalu kita cp juga ke oh iya, di sini jangan lupa ini ya, di body size juga di akhir. Nah, di situ di sini ada .org, seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengcopy dari ke dokumen root website. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengeping dari homepage user yang lainnya, yaitu Budi ya. Nah, di sini untuk ini caranya seperti ini. Satu. Nah, lalu masuk pada Budi. Nah, di sini saya sudah masuk. Saya ke terminal. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mengecek terkait ini ya, copy file directory personal yang sudah kita buat tadi. Untuk perintahnya adalah cp /var /www /html /index.html, lalu spasi, lalu public HTML, seperti itu. Jadi resize. Nah, di sini kita sudah mengcopy, lalu kita melihat dengan perintah ls -l public HTML ya. Nah, di sini sudah terdapat indeks HTML seperti itu. Nah, lalu kita langsung saja ke membuka di sini di web browsernya. Di sini kita buka halamannya ya, halaman baru, web browser baru dengan anissa.com. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ketika kita mengakses melalui web browser. Nah, bagaimana jika kita mengklik Nah, jadi untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.